Kita akan melanjutkan belajar tentang sistem ekskresi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ginjal, dan sekarang kita akan mempelajari proses ekskresi yang terjadi pada hati, kulit, dan paru-paru. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah kalian dapat menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta kalian dapat menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kita ulang sedikit pelajaran yang lalu, yaitu zat hasil ekskresi pada hati adalah urea, asam urat, dan bilirubin. Sedangkan pada kulit adalah air dan garam yang dikeluarkan berupa keringat. Sedangkan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah air dan karbon dioksida. Yang pertama akan kita pelajari adalah kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis atau disebut juga kulit ari, dan lapisan dermis yang disebut juga dengan kulit jangat. Di bagian bawah dermis terdapat lapisan hipodermis atau subkutan yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Pada setiap helai rambut terdapat kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak untuk melumasi rambut. Di bawah kelenjar minyak terdapat akar rambut yang kemudian akan tumbuh memanjang menjadi rambut yang muncul di permukaan kulit. Pada akar rambut terhubung dengan otot penggerak rambut yang dikendalikan oleh serabut saraf. Pada dermis menyebar banyak sekali serabut saraf, sehingga kita dapat merasakan panas, dingin, kasar, dan halus. Pada kelenjar keringat terhubung dengan kapiler darah dan serabut saraf. Keringat yang dihasilkan kelenjar keringat akan dikeluarkan melalui lubang kecil pada epidermis yang disebut dengan pori-pori. Pada dermis dan hipodermis menyebar pembuluh darah, arteri, dan vena. Pada hipodermis terdapat jaringan lemak yang disebut dengan jaringan adiposa. Ketika udara di sekeliling tubuh kita panas, maka serabut saraf akan memerintahkan kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, garam, dan urea dari pembuluh darah. Kemudian zat-zat tersebut dikeluarkan melalui pori-pori kulit berupa keringat. Keringat dikeluarkan bertujuan untuk menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil. Setelah menyimak penjelasan Ibu tentang proses ekskresi pada kulit, coba sekarang kalian jelaskan kembali dengan kata-kata kalian sendiri bagaimana proses terbentuknya keringat pada kulit. Pembahasan selanjutnya adalah tentang paru-paru. Pembahasan tentang paru-paru sebetulnya sudah kita pelajari pada sistem pernafasan. Jadi kali ini Ibu hanya akan mengingatkan kembali bagian-bagian dari sistem pernapasan yang ternyata juga berfungsi sebagai organ pada proses ekskresi, yaitu rongga hidung yang tersambung dengan trakea, trakea bercabang dua menjadi bronkus, bronkus kemudian bercabang-cabang kembali menjadi bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Oksigen masuk dari udara melalui rongga hidung, terus ke trakea, bronkus, ke bronkiolus, dan berakhir di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan uap air yang kemudian dikeluarkan dengan rute kebalikan dari oksigen.
Sekarang kita akan melihat lebih jelas pertukaran gas pada alveolus. Hasil metabolisme sel-sel tubuh berupa karbon dioksida dan uap air dibawa oleh darah melalui pembuluh darah kapiler ke alveolus. Selanjutnya, karbon dioksida dan uap air dikeluarkan ke udara. Sedangkan oksigen yang berasal dari udara di alveolus berdifusi pada pembuluh kapiler untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah menyimak penjelasan Ibu tadi, coba kalian jelaskan kembali tentang proses ekskresi yang melibatkan paru-paru. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses ekskresi pada hati. Sebelumnya, Ibu akan sebutkan dulu organ-organ yang terdapat di sekitar hati, yaitu kantung empedu, saluran empedu, usus 12 jari, dan pankreas. Zat hasil ekskresi pada hati dimasukkan pada saluran empedu, kemudian ditampung pada kantung empedu yang kita kenal sebagai cairan empedu. Cairan empedu ini dikeluarkan melalui saluran empedu yang bermuara di usus 12 jari. Setelah itu, cairan empedu bercampur dengan makanan dan minuman yang melalui usus 12 jari. Jika kita ambil sebagian kecil dari hati, kemudian kita perbesar, akan tampak seperti ini. Pada hati terdapat sel-sel hati atau disebut juga dengan hematosit. Pada hati juga terdapat kelenjar empedu, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan sel-sel yang khas yang disebut dengan makrofag. Proses ekskresi pada hati dimulai ketika sel-sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag yang terdapat di hati. Maka terbentuklah cairan yang kemudian ditampung pada kelenjar empedu. Ibu akan memperlihatkan skema proses perombakan sel darah merah agar lebih jelas. Hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah yang rusak akan dipecah oleh makrofag menjadi 3 macam zat, yaitu globin, zat besi, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum tulang untuk digunakan kembali dalam pembentukan hemoglobin yang baru. Globin kemudian dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein. Sedangkan hemin diubah menjadi warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin ini kemudian diubah menjadi bilirubin yang berwarna kuning oranye. Bilirubin ini dikeluarkan ke usus 12 jari bersama dengan getah empedu. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin, dan urobilin yang kemudian dibuang melalui ginjal sebagai pewarna urin. Sedangkan streptobilin sebagai pewarna coklat pada feses. Demikian proses ekskresi yang terjadi pada hati. Sekarang coba kalian ceritakan kembali proses tersebut secara lengkap.
Setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang sistem ekskresi pada manusia mulai dari ginjal sampai hati, sekarang coba kalian perhatikan perbandingan jumlah air yang dikeluarkan dari tubuh pada lingkungan yang berbeda. Analisis baik-baik data yang tersaji pada gambar ini, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya sudah pembahasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Berharap